Orang marah ini Pak Harto ketulik karena ngangkat Benny Murdani, bikin CSIS ketuanya Cina, Bian Kun ini ya. Cina ketulik lagi orang wah. Tapi Gus Dur tahu ini bangsa terancam, maka Gus Dur kemana-mana jalan dengan Pak Benny. Gus Dur diteriaki, Gus Dur kafir, Gus Dur tenang aja. Wong kamu nggak ngerti aja kok, paling gitu aja kok repot. Loh, sampai akhirnya apa? Akhirnya ini yang kemudian terjadi. NU sudah siap konsolidasi untuk menerima apa? Menerima asas tunggal Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu kebutuhan bangsa dan negara. Pak Harto itu pemerintah bisa berganti. Maka NU menerima asas tunggal Pancasila, tapi dengan Pak Harto tetap melawan, tidak kemana-mana, tapi berada di mana. Kata Pak Harto, kalah aku kalau gini sama Gus Dur, daripada kita nggak ketahuan Gus Dur itu di mana. Mbak Tutut suruh ikut, maka Mbak Tutut kemana-mana ngikuti Gus Dur. Assalatu wassalamu alaihi. Loh, ini kesaktian kalimat Nahdlatul Ulama. Orang ngerti pangkatnya. Di saat sekarang banyak orang tidak ngerti pangkatnya. Lah itu Islam. Lah kenapa sekarang di Indonesia ini ribut kacau kayak begini? Ini ada silsilahnya. Ada silsilahnya. Silsilahnya kapan terjadi? Kita ini pernah punya pengalaman paling buruk di dunia. Cerita tentang ukhuwah, cerita tentang persaudaraan, cerita tentang Islam itu saudara, itu kan selesai, sudah tinggal teksnya saja. Kapan itu selesai? Ketika cucu Rasulullah dibunuh. Mana ada lagi puncak dari itu? Nggak ada, sudah. Puncak dari peristiwa terbunuhnya cucu Rasulullah nggak ada. Lu sekarang sampean bayangkan, oh itu jadi ukhuwah Islamiyah, bersaudara, itu remuk pada saat cucu Rasulullah terbunuh. Dan kemudian jazirah yang dibangun oleh Rasulullah kembali kepada model sebelum Rasulullah. Ya sholat tapi membunuh, ya puasa tapi saling bantai. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, terus terjadi perang, kan gitu. Ini yang mesti kita ingat, bahwa Islam pernah mengalami satu titik di mana kaum muslimin tercerai berai, dan tidak ada pemimpin, sudah gak ada yang dipercaya. Makanya ketika peristiwa itu terjadi, hanya satu orang yang memendam bagaimana Islam zaman Rasul itu bangkit kembali. Siapa? Namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Ini membayangkan, ini tinggalannya mbahku remuk itu gimana? Yang di sana sudah jadi apa-apa, ada jadi daulah ini, jadi ini, tapi satu orang yang mempertahankan kita sampai akhirnya apa? Punya anak Sayyid Bakir. Said Bakir punya anak Said Ja'far Shadiq. Said Ja'far Shadiq situasinya sudah sangat rumit, sampai sambat sama kakeknya namanya Rasulullah. Said Ja'far Shadiq itu sambat. Apa sambat itu ya? Sambat itu apa? Mengadu. Ya, ngadu. Apa aduannya? Yang kita baca kemarin itu kan aduan Sayyid Ja'far Shadiq pada kakek buyutnya. Yang kita baca kemarin pas ribut-ribut itu loh, sholawat asghil itu adalah sholawat ketika Sayyid Ja'far Shadiq mengadukan situasi kepada Rasulullah. Sampai ada kalimat wa asghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina
sayyidina Muhammad wa ashghil dhalimin bidzalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita nggak bisa bayangkan situasinya seperti apa sampai sholawat wa asghilil dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Situasinya kacaunya luar biasa. Kok peperangan, perang di mana-mana, saling bunuh terjadi di kalangan kaum muslimin. Maka kemudian dipendam rasanya oleh Sayyid Ja'far Shodiq sampai punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi. Pendam terus, sudah deh aku nggak mau ke sana lagi, sudah biar aja di sana. Menjauh beliau ini, punya anak namanya Sayyid Muhammad, menjauh punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, punya anak Sayyid Aisyah, punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir, tambah jauh punya anak namanya Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, tambah jauh untuk menghindari ini, punya anak namanya Sayyid Ali Khalid Qasam, jauh punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, menjauh punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih. Nah, menjauh baru kemudian punya anak yang sedikit mampu mewujudkan cita-cita zaman awal lahir Sayyid Abdul Malik, mewujudkan itu di Mongol. Punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin bergeser ke Campa. Di Campa punya anak Sayyid Muhammad bergeser ke Pasir. Lah punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk ke Nusantara. Lihat sampean babuyute kecil-kecil, jelek-jelek, pesek-pesek, rembes. Ini gimana ini? Untuk menciptakan, membawa ajaran Rasul. Kemudian punya anak namanya Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Lah punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Mah ini baru kita mulai kebagian agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana cara di Arab ributnya seperti itu padahal satu bangsa. Lah di sini bagaimana keadaannya ketika berhadapan dengan puluhan bangsa ini? Bagaimana Islam mensikapi situasi seperti ini? Disinilah ketemu wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bagaimana memperkenalkan dalam situasi yang sulit seperti ini? Disinilah akhirnya membangun citra Islam yang ada di Nusantara, mulai ketemu dengan Hindu, mulai ketemu dengan Buddha, mulai ketemu dengan agama lokal, sampai akhirnya mampu bikin formulasi model Islam yang ada di Indonesia. Model Islam di sini berhadapan di sini gimana situasinya? Kayak gini, ketemu Hindu, maka kemudian ada rumus yang dipakai, mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih yu'jibu zurra al yaghidhu bihimul kuffar. Gimana cara nanem Islam? Maka ditanamlah agar tidak menjadi agar Islam menjadi rahmat baru di sini. Allah pangeran, musola langgar, syaikhun ustadzun kiai dengan cara sini. Sunan Ampel mengembangkan rumus ini, punya murid-murid yang bergerak ke timur namanya Datuk Ribandang, bangun kekuasaan di Sulawesi. Hatib Dayan bergeser ke Kalimantan, bangun kekuasaan di Kalimantan. Yang bergeser ke Sumatera bergerak namanya Aryo Abdillah, membentuk kekuasaan sampai akhirnya berdiri Demak, berdiri apa. Nah, yang di Timur Tengah apa? Tumbuh kekuasaan besar namanya Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki. Di sini berbeda, di sini tidak kesentuh sama sekali yang namanya daulah. Di sini trial and error,
bahkan Islam di sini ketika diajar sama Portugis sendiri orang sini ngadepi, tidak ada yang bantu. Kesultanan Malaka diajar Portugis tahun 1515 sendiri, gak ada yang bantu. 350 tahun perang sendiri, tidak ada yang bantu. Sampai akhirnya dengan kecerdikan para ulama menghasilkan apa? Puluhan bangsa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini dan ini diteruskan terus. Punya murid, nak punya anak namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang ajarannya teruskan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ajarannya diteruskan Sunan Geseng, diteruskan Mbah Sambulasem, teruskan Mbah Pangeran, diteruskan sama Mbah Jabar, teruskan Mbah Sufyan, teruskan Mbah Abdul Halim, teruskan Mbah Abdul Wahid, teruskan Mbah Khairon, teruskan Mbah Asy'ari, punya anak Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini gila ya. Nah ini jadi NU itu berdiri 1926 sebagai apa? Sebagai Jam'iyah, tapi isine NU bergerak dari zaman Rasulullah sampai ke Nusantara secara utuh, tidak dikurangi satupun, tapi diwadahi tahun 1926 lahir Jam'iyah. Kenapa? La islama illa bi quwwatin wala quwwata illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin la ta'ata illa fi ta'atillah. Islam tidak akan kuat tanpa Jam'iyah. Islamnya sudah ada, dikuatkan dengan bikin Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wala jama'ata illa bi imaratin, dan tidak ada kekuatan Jam'iyah tanpa kepemimpinan. Maka ada pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ada pengurus wilayah. Nah ini akhirnya dengan kepengurusan ini menjadi tenaga yang memperkuat Islam yang ada di Indonesia. Belanda datang dilawan. Kenapa? Karena para wali meninggalkan wilayah Nusantara, ditinggali Islam, ditinggali wilayah. Belanda minta agar santri di sini belajar kepada Belanda, santri tidak mau. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, mendirikan pesantren. Makanya sampai Belanda pusing dengan santri pakai apa, Belanda pakai sarung, pakai celana, santri pakai sarung. Belanda pakai jas, santri pakai baju koko. Belanda pakai sepatu, santri pakai sepatu sendal kayu. Akhirnya Belandanya ngikut santri, mulai pakai sarung, mulai pakai sendal. Santrinya yang bingung akhirnya ganti sendal kayu, pentolnya cuma satu. Akhirnya Belanda nggak terima dengan model santri ini, dikejarlah santri. Akhirnya santri sampai ke desa. Itulah sebabnya kenapa santri jarang di kota, karena itu adalah resiko mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk melawan penjajah Belanda. Maka santri tidak pernah malu ketika ada di kampung. Itu resiko perjuangan melawan Belanda. Begitu Belanda mau datang lagi ke Indonesia, yang ngelawan siapa? Santri. Yang bikin seruan iskariman au mujaitan lewat resolusi jihad adalah Nahdlatul Ulama. 65 mempertahankan bangsa ini dari kekuatan radikal kiri dan radikal kanan. 81 menerima asas tunggal Pancasila. Ini NU perjalanannya panjang. Untuk apa? Wala imarata illa bita'atin. Tadi jadi kepemimpinan ini memang harus ada ketaatan. Cuman sekarang ini masalahnya, ketika di sini sudah jadi model keislaman Ahlussunnah wal Jamaah ala thoriqati Nahdlatul Ulama,
yang di sana remuk, yang di Timur Tengah dulu di bawah lindungan Turki Utsmani remuk, sehingga sekarang di sana tidak ada perlindungan. Kenapa? Turki Utsmani sebagai sebuah daulah yang melingkupi seluruh kaum muslimin dikhianati sama Saud, dikhianati sama Saud, sehingga jebollah kaum muslimin di Timur Tengah, runtuh semua karena dikhianati sama perjuangan Ibnu Saud. Dan oleh Ibnu Saud perjuangan mendirikan daulah itu diberikan kepada Amerika lewat Aramco, Arab American Corporation. Nah sekarang Amerika ngantem kaum muslimin, maka sekarang kemudian ada perlawanan. Di Mesir lahir Ikhwanul Muslimin, di Filistin lahir Hizbut Tahrir, di Afghanistan lahir Taliban. Tapi yang di sana sekarang semua sudah berhenti, semua kembali kepada negaranya masing-masing. Dominasi dan perlawanan mereka terhadap Amerika berhenti. Ketika mereka berhenti, ternyata bangsa mereka pengen menata dengan cara yang lebih baik, sehingga Ikhwanul Muslimin tersingkir dari Mesir, Hizbut Tahrir tersingkir dari Filistin, dan kemudian setelah operasi di Amerika pecahlah mereka tanpa ada tuan. Mereka menjadi orang-orang liar, lahir Al-Qaeda, lahir ISIS. Jadi di dunia sekarang ini banyak sekali jam'iyah yang tidak bertuan. Kalau dalam bahasa samurai ini adalah ronin. Apa ronin? Samurai tidak bertuan. Dan sekarang mereka sedang mencari tuan. Mereka datang sebagian besar ke Indonesia. Di Indonesia tidak punya tempat, tapi pengen mendapatkan tempat, maka kemudian akan menghancurkan jam'iyah yang sudah ada. Inilah maka kemudian jam'iyah yang sudah ada bagaimana dihancurkan, bukan dari jam'iyahnya tapi dihancurkan dari ketaatannya kepada pemimpin. Maka saat inilah terjadi wala imarata illa bi taatin, diolo untuk apa? Menghancurkan kepemimpinan agar mereka bisa masuk dan menempati ruang baru, di mana ruang itu diharapkan tanpa pemimpin. Ini sekarang situasinya yang sedang terjadi. Maka sampean tidak usah kaget, mereka ini sedang datang ke negeri manapun. Di Malaysia datang ke sana, Hizbut Tahrir dan Salafi diajar sama Malaysia. Datang ke Eropa tidak dapat tempat, lah datang ke sini ada NO. Datang ke sini ada NO. Ini yang kemudian membuat NO hajar dulu agar ada ruang kosong untuk membangun jam'iyah dan kepemimpinan baru. Ini yang terjadi hari ini. Maka sampai tidak usah pusing bahwa NU memang lagi diajar kepemimpinannya, dijelek-jelekin untuk apa? Meruntuhkan imaroh di Indonesia, meruntuhkan ketaatan. Untuk apa? Agar orang-orang liar yang tidak bertuan ini bisa masuk ke Indonesia. Setelah terbuang di Eropa, setelah terbuang di Filistin, setelah terbuang di mana-mana, mereka menjadi organisasi yang liar dan masuk ke Indonesia mengharapkan mendapatkan tempat di Indonesia. Maka mereka berbicara tentang ukhuwah, tapi pengalamannya selalu begitu. Ukhuwah begitu terjalin, mereka akan menjadi mandiri. Karena apa? Karena atiullah wa atiur rasul ini berhenti begitu mereka melihat ulil amri. Begitu mereka lihat ulil amrinya minkum, hanya mereka sendiri, yang lain tidak boleh lagi ikut menentukan ulil amri. Tapi ketika masih berbicara tentang ukhuwah, semua berbicara tentang atiullah wa atiur rasul. Begitu lihat ulil amri, mereka menyebut diri minkum, hanya mereka lah yang boleh mengendalikan ulil amri. Untung NU wis pengalaman ngadepi pasukan liar kayak begini, ronin ini.
NU wis hafal ngadepi kayak begini, udah hafal. Iya, karena NU punya orang-orang yang punya kecerdasan apa? Kecerdasan melampaui zamannya. Lu kok bisa? Lu NU itu berdirinya kenapa? Berdirinya NU itu setiap malam Mbah Hasyim Asy'ari 41 kali surat Kahfi, 41 kali surat At-Taubah dalam sholat. Yang lain kan kalau mendirikan organisasi paling kulhu. Iki Mbah Hasyim ini 41 kali At-Taubah, 41 kali surat Kahfi. Maka NU jadi besar kayak begini, penumpangnya banyak dan beraneka macam. Ada yang sudah sholat, ada yang belum, ada yang senengannya baru setahun sekali lebaran, naik. NU terima semua. Ada yang masih sholat tapi sekali-sekali bandar togel, ada NU. Lengkap, ini besar organisasinya. Untung punya sopir yang luar biasa kayak Yai Miftahul Akhyar. Dan beliau ini sopirnya, makanya Yai Miftah ini kalau nyopir nggak kerasa gerusu, uang penumpangnya kayak kita ini. Nanti kalau nyopirnya banter mutah-mutah kita ini. Maka banyak yang mengatakan NU telat, NU tidak responsif, NU terlambat. Ya biasa, kendaraan besar, yang lain sedikit penumpangnya, makanya larinya cepet. Yang boleh naik yang jenggoten tok, yang nggak jenggot nggak boleh naik. Yang boleh naik yang cingkrang tok, yang lain makanya larinya cepet, weng, tapi nabrakan. Ada yang tahu-tahu nabrak sapi, ada. Nah, ini nabrak, makanya NU itu biasa pelan gini. Jadi nggak usah heran, karena NU ini di baris ini, makanya sampai nggak usah heran muridnya ulama, tempat pencucian. Itu loh. Nah, ulama nggak pernah lupa. Kalau ulama itu nggak pernah lupa karena ngomong paling bawah, selalu ingat dengan dawuh Rasulullah, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah akan dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairon di situ itu nakiro. Khairon itu kalau nakiro maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah kebaikan yang sempurna itu bukan milik manusia, maka baiknya manusia tidak sempurna. Makanya jangan merasa bahwa manusia kalau baik harus sempurna, nggak bisa. Malam hari ini jam ini yang paling baik siapa? Ya saya. Ngapunten ning apunten ya Imam tadi. Gawe contoh nih. Yang paling baik siapa? Kalau baiknya itu nakiro, yang paling baik saya. Ini yang berdiri sendiri terus dikai mic. Tapi saya nggak boleh mengatakan sayalah yang paling baik, karena saya menjadi kelihatan baik karena ada panitia. Kalau nggak ada panitia yang bikin pengajian, saya nggak ada di sini lah. Kalau sudah gitu yang baik siapa? Ya ribut saya sama panitia. Nah, ini menjadi baik lagi karena ada yang duduk di sini. Kalau nggak ada yang duduk di sini, ini bukan pengajian, bukan harla, namanya cekson. Ini jadi kebaikan itu nggak bisa berdiri sendiri, ya. Ini cekson. Makanya kaum muslimin itu muridnya ulama itu hati-hati betul kalau mikir, karena kebaikan nggak bisa berdiri sendiri. Ulama nggak bisa hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Muridnya capek. Kenapa? Karena umat Islam kalau pergi haji yang nyiapkan pesawatnya orang Yahudi. Yahudinya mati sampean pergi haji ngelangi. Tuh, hidup itu kebaikan itu nggak bisa berdiri sendiri. Orang Nasrani mati semua, susah perempuan kita nggak bisa dandan karena yang bisa bikin bedak cantik itu orang Perancis. Nasrani bedak Betawi beras ditumbuk ya blonteng semua. Lah makanya ulama itu nggak terus sok-sokan bikin hukum. Itu rokok haram, ya baik orang nggak ngerokok. Tanya ning Yeni, pasti suka laki-laki tidak
merokok. Akan tetapi kiai kenapa nggak mengharamkan rokok? Karena rokok dasarnya tidak ada halal haram, nggak ada. Wong rokok itu nggak ada hukumnya. Jangan karena bersih baik terus berdiri sendiri mau bikin kebaikan dengan haram rokok, nggak bisa. Makanya kiai selalu nanya, kamu kenapa nggak ngerokok? Karena kalau ngerokok pusing kiai, makruh. Kenapa kamu ngerokok? Oh, kalau nggak ngerokok malah pusing ya, wajib. Lah itu kenapa? Karena rokok nggak bisa berdiri sendiri. Ada cukai yang masuk ke negara 174 triliun masuk negara. Rokok diharamkan, cukainya haram, masuk APBN-nya haram. Untuk bikin masjidnya haram. Maka yang mengharamkan rokok dosa lewat sholat di masjid ini. Lah ini hukum. Dan ini muridnya ulama. Lah sekarang ini kesini semua. Makanya bahasa mereka sama. Mau bikin hoa, mau bikin apa, biasa untuk menghancurkan ketaatan kepada pemimpin karena mereka telat datang. Di sini sudah mathaluhum fit Taurat atau mathaluhum fil Injil kazar'in, yang baru datang menggunakan rumus wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Sementara kita sudah mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Mereka telat datang. Kenapa? Karena enak di sana. Tapi begitu dikhianati, khilafah khalifah hancur, mereka sekarang begitu remuk. Bayangkan kembali khalifah. Lah kita dari awal dedel duel, tak ada bantuan khalifah. Maka sekarang Turki runtuh menjadi puluhan bangsa, sementara kita malah puluhan bangsa menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ya lho NU. Makanya sampai ojo kaget ditinggali Islam sama para wali dipertahankan, ditinggali wilayah dipertahankan. Islam harga mati, NKRI harga mati. Kenapa? Lah karena hanya NU yang menyatakan penerus Wali Songo, liane ndak ada. Maka bahkan ada yang mengatakan Wali Songo nggak ada. Kenapa? Karena Gajah Mada sudah Islam, namanya Gajah Mada. Ya tapi saya jengkel, gimana Gajah Mada kok Islam menurut kamu? Ya itu sudah Islam Kiai. Kamu aneh. Saya mendoakan orang mati, kamu bilang musyrik. Lah kok malah kamu ngislamkan orang mati? Lah maka kemudian yang alok-alok Wali Songo nggak ada, ini semua jenggotnya panjang, ada namanya Zainal Abidin, ada Badrus Salam, ini yang alok-alok Wali Songo nggak ada. Wali Songo fiktif. Akhirnya Kiai Said yang bales, dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Akhirnya mereka bales, Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang ada dan berjenggot? Itu asalnya. Jadi ini makanya begitu Malaysia tahu, Ronin datang itu, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin keluar dari Mesir tak bertuan masuk ke Malaysia, diajar sama Malaysia. Dan Malaysia diserahkan kembali sama si Upin dan si Ipin. Bahwa Malaysia tidak bisa lepas dengan India, dikenalkan dari kecil dengan tokoh namanya Jarjit. Malaysia nggak boleh lupa berhubungan dari dulu dengan Cina, maka kemudian si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh Mei. Mereka nggak boleh lupa dengan Indonesia, bikinkan tokoh Susanti. Itu cara Malaysia. Lah kita caranya NU apa? Ya kita kembali dengan cara ulama. Yang satu kembali dengan cara virtual, dunia maya. Makanya kemudian kiai tertingginya namanya Google, karena tidak punya kiai real maka tidak ada khol.
Coba kalau ada kiainya yang asli manusia pasti khol. Berhubung tidak punya guru ya nggak ada khol, wong nggak punya guru. Wong gurunya Google masuk dikholi. Lah kita punya orang-orang kayak Gus Dur ya dikholi. Walaupun baru meninggal kemarin ini. Loh itu loh, makanya jangan heran kita ini punya mekanisme bangsa dan negara yang oleh para wali disebut wilayah. Ini daerah wilayah, daerah para wali. Manusianya disebut ra'iyah, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Maka penduduknya dinisbatkan pada Rasulullah dengan disebut rakyat. Nah kalau sudah rakyat tidak boleh disebut kafir, karena kafir itu menentang Islam. Kalau hidup bersama namanya dhimmi, kalau saling bertanggung jawab namanya ra'iyah atau rakyat. Itulah maka kiai-kiai sepuh gak pernah mengkafirkan orang. Iya. Terus kemudian kalau ra'iyah ini ngumpul disebut musyawarah, namanya wasyawirhum fil amri. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, maka musyawarah yang tidak menang-menangan sendiri dalam Quran disebut tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, maka kemudian disebut majelis. Kepemimpinannya wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukannya disebut kursi. Bahasa musyawarah, bahasa ra'iyah, bahasa kursi, bahasa majelis ini bukan bahasa tongkrongan, ini bahasa resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Makanya kalau mau cari negara dengan struktur paling Islam ada di Indonesia. Makanya para petualang baru Ronin ini nggak ngerti kalau di sini sudah Islam, karena mereka baru datang nggak ngerti bahasa yang ada di Indonesia. Ini loh, amma ba'du. Ini baru muqaddimah. Nah belum mulai saya ini baru amma ba'du. Lah ya makanya NU itu tenang dari dulu, nggak usah khawatir. 60-an kenapa kerjasama dengan PKI dalam NASAKOM? Karena Indonesia diancam oleh radikal kanan, DITI, IPRRI Permesta, dan PKI waktu itu ngomongin bangsa. Maka ketika ngomong bangsa, NU berteman. Tapi begitu PKI berkhianat pada bangsa Indonesia, yang bergerak pertama kali siapa? NU, jangan salah. Terus kemudian Pak Harto berkuasa. Begitu Pak Harto berkuasa, NU ditaruh mana? Ditaruh di P3 sama Pak Harto. Akhir sikut-sikutan di dalam kereta namanya P3 sampai kiai-kiai jengkel banget sama Pak Harto. Hadirin, kalau mau tawaf, mau ke Ka'bah, mau apa? Mau tawaf, mau haji, kalau keberingin mau apa? Ngiseng, itu ada dulu. Ada seperti itu. Tapi Pak Harto butuh kestabilan bangsa dan negara, maka diberlakukan asas tunggal Pancasila untuk membendung radikal dan kiai-kiai hampir nggak mau. Tapi oleh Gus Dur bermain, Gus Dur dalam situasi seperti ini kepanggil sama ya Ahmad Siddiq, tolong ya bikin ukhuwah watoniyah basyariah Islamiyah. Untuk apa? Untuk membawa bahwa NU ini punya persaudaraan bangsa, punya persaudaraan manusia dan persaudaraan Islam. Akhirnya sadar, akhirnya NU mulai ngerti di bawah kendali Gus Dur. Dan Gus Dur melakukan permainan level tinggi. Bapaknya Mbak Yeni, ketika Pak Harto, loh, tepuk tangan sing banter, tidak apa-apa. Ini permainan yang kita orang pusing, orang kecil pusing. Kenapa? Karena Pak Harto kemudian mengganti M. Yusuf dengan Benny Murdani, karena M. Yusuf gak berani ngamankan pemilu. Ini ketulik sudah. Orang marah ini Pak Harto ketulik karena ngangkat Benny Murdani. Bikin CSIS, ketuanya Cina, Bian Kun ini. Cina ketulik lagi orang wah. Tapi Gus Dur tahu ini bangsa terancam, maka Gus Dur kemana-mana jalan dengan Pak ini Gus Dur diteriaki, Gus Dur kafir, Gus Dur tenang aja, wong kamu nggak ngerti aja kok, paling gitu aja kok repot.
Loh, sampai akhirnya apa? Akhirnya ini yang kemudian terjadi. NU sudah siap konsolidasi untuk menerima apa? Menerima asas tunggal Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu kebutuhan bangsa dan negara. Pak Harto itu pemerintah bisa berganti. Maka NU menerima asas tunggal Pancasila, tapi dengan Pak Harto tetap melawan, tidak kemana-mana, tapi berada di mana? Kata Pak Harto, kalah aku kalau gini sama Gus Dur. Daripada kita nggak ketahuan Gus Dur itu di mana, Mbak Tutut suruh ikut. Maka Mbak Tutut kemana-mana ngikuti Gus Dur. Lah kata Gus Dur, wong naik bis ya harus bayar. Maka kemudian pesantren-pesantren dapat dari Mbak haram tidak? Ya enggak. Kalau sebelumnya riswah, kalau ini ujroh, ongkos naik kendaraan. Nah habis itu Gus Dur nyopir, itu Gus Dur yang cerita sendiri. Gus Dur nyopir gitu, ngantuk-ngantuk, Mbak Tutut tidur di belakang. Gus Dur capek, akhirnya Gus Dur berhenti, Mbak Tutut tidur. Gus Dur menaikkan satu penumpang, namanya Bu Megawati. Begitu Mbak Tutut bangun kaget, kok anaknya Bung Karno yang naik. Akhirnya cakar-cakaran di dalam berdua itu, ditinggal tidur sama Gus Dur. Akhirnya meledak peristiwa 27 Juli. NU tidak jadi ngelawan negara, yang tabrakan sesama kaum politik. Dua singa capek berkelahi, ya yang ngomong singa yang jadi presiden. Sederhana sebenarnya. Makanya jangan kau katakan NU itu bodoh. NU tidak bodoh, karena ketua Jam'iyah Nahdlatul Ulama jadi presiden Republik Indonesia. Lah iki lak dulinan kelas tinggi sampean. Nah makanya sekarang sampean ndak usah kaget. Kenapa kemudian Rois Am mencalonkan diri sebagai wakil presiden? Sebagai muridnya ulama hanya bisa sami'na wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.